Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Polda Kalimantan Utara menyita 150 kg sabu-sabu dari 90 orang tersangka. Bekas galian PDAM meresahkan warga di Balikpapan. Dokumen kebijakan Ibu Kota Negara dari Universitas Indonesia kini sudah di tangan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pria yang mengendarai minibus warna silver ini seketika tidak bisa berkutik saat anggota Ditreskoba Polda Kaltara berhasil menemukan sabu-sabu yang disembunyikan di dinding mobil. Pria itu semakin lemas lantaran puluhan kilogram sabu-sabu yang diduga berasal dari Malaysia itu ditemukan. Kapolda menyatakan sepanjang Agustus hingga Oktober 2024 terdapat 90 tersangka yang diringkus dengan barang bukti mencapai 150 kg. Dari puluhan tersangka itu, terdapat satu jaringan yang beroperasi di 5 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Pak Dir saya itu. Ambil. Pegang itu barang. Dengan 2 tersangka, yang pertama inisial BD, yang kedua inisial BK. Wilayah TKP penangkapan Pelabuhan Kayan 6, Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Pegunungan, Provinsi Kalimantan Utara. Barang bukti yang dapat kami sita 35 bungkus plastik besar merek Teh Cina Guanlimba yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 36.887,94 gram. Polisi memastikan upaya untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba masih berlangsung. Sementara terhadap para tersangka, ancaman hukumannya hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kalimantan Utara. Pria yang digelandang petugas BNNP Kaltim ini merupakan tersangka perdagangan gelap narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka bernama Yulianta Paringgi itu dikeluarkan dari dalam tahanan guna menyaksikan pemusnahan barang bukti miliknya berupa 1 kg sabu-sabu. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim menyatakan, Yulianta Paringgi ditangkap di sebuah tempat pencucian motor Jalan Kadri Uning, Samarinda Ulu. Kepada petugas, tersangka mengaku narkoba tersebut didatangkan dari Malaysia yang nantinya akan diberikan kepada 2 orang yang menghuni Lapas Tenggarong. Berawal dari laporan masyarakat, ada yang peredaran gelap narkotika di Jalan Kadri Uning, yaitu tepatnya di pencucian mobil Cimalah. Setelah mendapat informasi, tim bergerak di lokasi mencurigai salah satu orang yang menaiki sepeda motor jenis Mio. Dia masuk ke tempat pencucian dan mengambil bungkusan plastik warna hitam. Yang kita setelah cek, kita ternyata adalah narkotika jenis sabu seberat 1000 gram. Kepastian 1000 gramnya kita bawa ke kantor dulu, baru kita tembang. Ternyata 1000 gram. 1000 gram. 1 kilo bang ya? Iya, 1 kilo. Buang lagi. Bubur narkoba itu kemudian dibuang ke dalam kloset, sedangkan Yulianta Paringgi harus kembali ke dalam sel tahanan untuk menjalani hukuman.
Iswanto melaporkan dari Samarinda. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Balikpapan masih bekerja keras untuk menemukan MR, pria yang diduga sebagai ayah kandung dari bayi yang ditemukan tewas dalam panci. Kanit PPA Polresta Balikpapan menyatakan kesulitan polisi saat ini yakni identitas pria tersebut tidak jelas. Kesulitan ini bertambah karena ibu sang bayi tidak mengetahui alamatnya. Kepada polisi, ibu sang bayi mengaku mengenal pria berinisial MR ini melalui percakapan di media sosial. Hubungan keduanya berakhir di bulan Januari 2024. Sebelumnya, ibu sang bayi dan pria itu sempat beberapa kali melakukan hubungan badan. Untuk teman prianya itu yang diduga ayah dari korban bayi ini itu kami masih melakukan penyelidikan apakah memang betul seseorang dengan inisial MR tersebut atau bukan, dan juga memang betul apakah ada kaitannya dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut dan masih kami cari terkait posisinya sedang di mana, asli orang kami lakukan penyelidikan. Pembunuhan terungkap saat KH wanita berusia berobat ke rumah sakit. Yang curiga dengan kondisi wanita tersebut hubungi polisi hingga akhirnya terkuak. Dia baru melahirkan. Terkuak, bayinya tersebut sudah tewas, dimasukkan dalam panci dan disimpan lemari. Amir Hamzah dan Ria melaporkan dari Balikpapan. Pria yang dikenal dengan sebutan ini ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Penetapan tersebut, Pak Ogah mengakui terlibat perampok kepiting di muara Sungai Pangkaran, Kabupaten Bulungan. Bersama senjata senapan angin yang digunakan. Pertama, laporan polisi nomor LP Kasat Pol Air Polres Tarakan menyatakan aksinya pelaku mendatangi pencari kepiting, menodongkan senjatanya dan menjarah termasuk uang milik korban. Kan untuk mencari mangsa yang dicuri di kawasan Selumit Pantai. tahu karena dia arah perahu penyambung tersebut dengan menodong senjata dengan mengeluarkan kata-kata hasil didapat oleh penyambung tersebut, dan ada juga uang tunai daripada yang diambil sebesar hasil kepiting yang tersangka penyambung dari perairan dan mesinnya yang terjadi pada hari. Sebelumnya polisi telah menangkap Ongen yang merupakan anggota komplotan perampok kepiting. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial Ateng. Pencari kepiting jadi sasaran karena harganya melambung. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kerjasama tim
Ketiga tersangka, satu lebih dulu sudah